belajar. Belajar hal-hal kecil, belajar menjaga integritas diri Anda. Ketika Anda masuk pekerjaan, itu lebih gampang. Itu juga akan membawa nama baik. Profesionalisme juga harus Anda kejar. Jadi sekarang jangan malas membaca, jangan hanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, kerjakan hal yang lain. Karena Anda harus ingat, menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum itu hanya jembatan. Tujuan akhir Anda bukan lulus, tujuan akhir Anda untuk berkarya, tujuan Anda untuk bekerja, tujuan akhir Anda untuk menciptakan sesuatu, membuat hidup orang lain sedikit lebih baik. Tidak usah muluk-muluk lah. Untuk menjaga keamanan dunia, nggak usah. Menciptakan hidup orang lain lebih baik saja. Itu pun kalau Anda bisa, itu sangat sulit sekali dari sini. Nanti akan kita lagi diskusikan. Ini kantor saya. Saya di sini selama 6 tahun. Banyak perkara masuk dan hilang. Dan yang diperlukan di sini adalah analisis yang kuat, Anda punya ketekunan, punya kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan detail. Karena ini seringkali menjadi pekerjaan membosankan. Apalagi kalau ada yang pernah lihat berkas perkara? Bagaimana tebalnya berkas perkara itu? Tebal ya? Sebenarnya berkas perkara itu kalau Anda punya analisis yang baik, Anda punya kemampuan, Anda tidak perlu membaca segitu karena itu kan bertele-tele, seringkali terulang-ulang gitu. Saya pernah punya berkas perkara yang saya baca tidak bisa saya taruh berkas itu di meja. Saya harus taruh di lantai. Kenapa? Tingginya segini. Jadi saya harus duduk di kursi dan membaca begini. Itu karena tinggi segini. Kalau Anda tidak punya analisis yang baik, Anda tidak punya kemampuan membaca yang baik, bisa menentukan mana yang penting, mana yang tidak, itu Anda akan kesulitan karena waktunya tidak banyak. Karena itu jangan cuma belajar hukum, bagaimana belajar membaca lebih cepat, bagaimana menganalisis, banyak hal-hal yang lain. Jadi kalau jangan Anda senang dulu kalau Anda lulus Fakultas Hukum, itu hanya basic. Itu tidak memberikan Anda banyak hal, hanya memberikan Anda sedikit confidence, tapi skill belum ada. Saya bangga ketika lulus Fakultas Hukum. Kebetulan Universitas Indonesia masuk, lulus. Saya pikir saya tahu semua. Begitu perkara pertama saya pegang, saya not even know kalau itu namanya berkas perkara. Yang memberitahu saya adalah staf-staf administrasi. Ini berkas perkara, ini keterangan saksi, ini keterangan ahli, begitu. Jadi saya diberitahu. Jadi jangan Anda bangga dulu. Masih banyak hal yang Anda belum tahu. Satu. Kemudian hal yang lain yang saya sampaikan adalah belajar itu bukan hanya formal. Anda harus dengar dari mana saja Anda bisa belajar. Belajar dari siapa saja, dari apa saja. Anda harus jangan hanya membatasi diri dengan hal-hal yang hanya ada di buku. Life is not about textbook. Banyak hal yang lain, jadi Anda harus belajar, harus Anda buka. Jadi ya, mungkin itu yang Anda saya bisa sampaikan. Jadi itu choice, pilihan Anda. Anda akan menjadi jaksa, Anda akan menjadi lawyer, Anda menjadi hakim, Anda menjadi apa saja. Tapi itu adalah pilihan Anda dan harus Anda punya reasoning untuk itu. Kalau tidak bisa. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Untuk berikan tepuk tangan. Ini bagi teman-teman nanti yang pengen masuk kejaksaan, jangan sia-siakan nanti ngobrol-ngobrol ya. Gajinya udah ketahuan kan. Jadi dari sekarang mungkin gaya hidupnya mulai dirubah. Jadi harus beli handphonenya yang biasa-biasa aja, bajunya ya beli yang nggak usah yang bermerek, sepatu coba lama-lama makainya gitu ya. Jadi sampai bolong bener gitu, baru ganti. Dan itu benar ini loh. Jadi gaya hidup sangat mempengaruhi. Terima kasih. Nanti saya akan sampaikan beberapa hal sebentar di slide-nya saya. Dan setelah itu kita akan masuk ke diskusi tanya jawab. Saya yakin pasti banyak yang mau ditanyakan di
tanggung jawab dan tantangan sebagai jaksa. Saya akan sampaikan sekilas saja, ini singkat. Saya rasa kita udah banyak diskusi tentang ini. Kondisi penegakan hukum di Indonesia, ya, karena Bang Ferdi jalan-jalan, saya juga jalan-jalan. Ini artinya apa itu batu-batu itu? Nah, itu batu-batu itu sebetulnya menunjukkan semuanya ada artinya, gitu ya. Gambarnya saya senang nih nampilkan. Ini misalnya itu artinya adalah banyak hal yang masih berurai, dan kalau kita satukan itu akan memberikan suatu arti yang sangat baik. Itu yang juga tadi disampaikan oleh Bang Hari pada awalnya. Kita diharapkan setelah ini nih ada satu tindak nyata. Saya nggak tahu apa yang bisa kita lakukan ya. Belum kepikiran sama saya. Tapi saya tadi tiba-tiba teringat trio macan. Trio macan Twitter bukan nyanyi. Ya, gitu. Yang kalau teman-teman baca Tempo atau Gatra minggu lalu, ada yang mencurigai trio macan itu adalah sekumpulan orang-orang, jadi bukan satu, yang mempunyai kemampuan analisa yang sangat baik tentang berbagai hal di Indonesia, keadaan politik, hukum, segala macam. Nah, saya lagi berpikir, kenapa kita nggak bisa membuat jaringan seperti itu ya? Jadi orang-orang yang benar concern terhadap penegakan hukum di Indonesia, dan kita mulai menyuarakan pandangan kita. Misalnya nanti dari Makassar ada, dari Jakarta ada, dari Bali ada, gitu. Setelah kita dapat satu pendapat, kita bisa suarakan. Nah, itu coba nanti kita doakan selama kita di retreat ini, mudah-mudahan kita bisa dapat satu ide apa yang mau kita lakukan. Baik. Nah, korupsi di Indonesia banyak sekali, kita udah tahu ini. Jadi agendanya sedikit, beberapa penyebab korupsi dan peran apa yang dapat kita jaga. Jangan korupsinya, perannya kita jangan ikut-ikutan korupsi, itu sudah pasti. Terus langsung, ini tadi disebutkan oleh Bang Ferdinand beberapa peringkat korupsi tentang Indonesia. Ini banyak rekodnya nih kita ya. Kita peringkat 100 dari 183 negara. Peringkat 100 dari 183 negara. Skornya kita itu 3 cuma, dari skor 0 sampai 10. 0 itu highly corrupt, 10 itu highly clean. Itu dari Transparency International Corruption and Perception Index. Teman-teman bisa nanti lihat Google kembali, pelajarin. Lalu peringkat 115 dari 179 negara. Ya, skornya kita juga 28, rendah sekali dari scale 0 sampai 100. Itu freedom for corruption. Jadi kayaknya gampang korupsi di sini ya. Itu dari Heritage Foundation Index Economic Freedom. Lalu kemudian juga skornya 27 dari scale 0 sampai 100. Jadi not even a half gitu ya, nggak sampai 50% aja kita nggak nyampe, masih jauh di bawah gitu ya. Atas pemberantasan korupsi selama kurun waktu 2000 sampai 2010. Ya, ini masa-masa reformasi. Ini dari World Bank ya. Lalu skor 4,42 terhadap dari scale 0,10, jadi tetap masih di bawah setengah. Itu tentang kota-kota di Indonesia, kota-kota yang korupsi di Indonesia. Berikut. Nah, beberapa penyebab korupsi ada bermacam-macam ya. Yang satu faktor struktural. Ada satu teori yang mengatakan bahwa semakin rendah pendapatan dan semakin tidak terbuka perdagangan dan ada rendahnya kualitas demokrasi, maka akan meningkatkan peluang korupsi. Ini dulu didengung-dengungkan, sangat gencar, yang mengatakan bahwa karena gaji pegawai negeri sangat rendah, maka pegawai negeri korupsi. Lalu ditingkatkan, buktinya masih tetap aja korupsi. Jadi masih ada. Tapi ini sangat membantu sebetulnya. Jadi pendapatan yang mencukupi dan baik itu sangat membantu. Teman-teman sekarang belum berpikiran ya. Coba nanti kalau sudah kawin, punya anak 2 jaksa, kayak tadi ya, totalnya berapa? 4 jutaan kayak gitu. Atau 5 juta lah kalau sering travel gitu ya, 5 juta. Sementara untuk masuk TK aja bayar 3 juta.
lalu bayar ini, bayar itu, bayar itu. Nah itu udah bagaimana cara berpikirnya? Jadi kali-kali perhitungan gaji yang didapat sebulan itu saya nggak tahu bagaimana. Jadi memang pendapatan yang mencukupi itu memberikan peace of mind tertentu. Belum lagi kalau ada yang sakit, wah itu luar biasa lagi tuh pemikirannya. Faktor sejarah, ketika kekuasaan berada di satu tangan, maka keluarga, kerabat, militer, pejabat-pejabat tertentu itu mendapatkan konsesi dan keuntungan. Ini terjadi selama berpuluh-puluh tahun di Indonesia, ya. Dan kemudian itu sepertinya menjadi pola yang umum. Jadi berganti presiden juga melakukan hal yang sama. Keluarga, kerabat, semua akan diberikan konsesi. Sehingga akibatnya, ya tadi disampaikan, Pak Harto seorang yang jenius. Akhirnya orang-orang itu tidak bisa lagi menjalankan fungsinya sebagai pejabat publik. Semuanya sudah berkompromi. Memang itu salah satu cara politik ya untuk mendiamkan orang-orang yang memprotes. Akibatnya beberapa fungsi publik tidak berjalan dengan baik. Langsung. Nah, desentralisasi itu dimaksudkan sebagai suatu hal yang baik. Tapi ternyata itu membawa banyak kelemahan desentralisasi. Desentralisasi tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang kuat. Ya. Penegak hukum di daerah tidak punya sumber daya manusia. Ya, kalaupun ada, mereka tidak punya financial resources yang cukup. Ataupun kalau punya financial resources yang cukup, mereka tidak bebas dari campur tangan politik. Karena kalau mereka bertindak tegas tanpa kompromi, ya mereka cepat dicopot. Mereka nggak akan sampai ke sana. Mereka naik ke dalam posisi-posisi tertentu pun karena ada kompromi dengan partai-partai politik dan kekuatan politik. Jadi udah mendarah daging. Makanya kemarin kita ada diskusi apakah tujuan menghalalkan cara, apakah tujuan kita untuk memberikan perubahan, menghalalkan cara kita masuk ke dalam suatu pekerjaan dengan cara menyuap, menyogok dan segala macam. Nah, begitu kita terlibat ke dalam praktek itu, maka lambat laun itu akan menjadi kompromi-kompromi yang terus kompromi dan semakin besar. Nah, kelemahan peraturan pemberian izin usaha, ya, tadi disebutkan banyak pemberian izin usaha itu didasarkan hanya kepada policy, jadi nggak ada aturan yang jelas tentang waktu dan segala macam. Akibatnya ada uang percepatan. Ya kalau nggak diurus-urus boleh aja setahun selesai. Nah, kalau nggak diurus-urus boleh aja sebulan selesai. Tapi kalau memang mau cepat, ya ada kosnya, ada biayanya. Lalu gaji pelayan publik yang rendah. Ya, tadi kita juga sudah ini PNS. Saya melihatnya sebenarnya tidak mutlak. Gaji yang rendah mengakibatkan produktivitas rendah. Ya, karena banyak hal yang dipikirkan untuk yang lebih dari pekerjaan. Peningkatan gaji, tapi dalam satu hal peningkatan gaji tanpa pengawasan juga berisiko korupsi. Jadi ada banyak macam lah ini. Baik, lanjutkan. Nah, kekayaan alam juga dimanfaatkan secara melawan hukum. Kekayaan alam Indonesia itu luar biasa, dan kita melihat itu sudah dikapling-kapling. Kalau dulu yang kapling-kapling kita Belanda, Portugal, Spanyol, Inggris gitu ya, secara geografi. Nah, sekarang yang kapling-kapling itu partai politik. Jadi sudah dikapling. Jadi mereka punya konsesi sendiri. Kalau tambang punya Demokrat, oil and gas punya PDIP, pertanian punya PKS, apalagi punya apa kayak gitu. Jadi di kapling-kapling kayak gitu ya. Itu yang itulah gambaran umumnya. Karena mereka menyadari bahwa itu adalah yang mendanai partai politik. Nah, melihat banyak kekayaan alam yang tidak dimanfaatkan menciptakan peluang baru. Banyak calo yang tidak peduli. Jadi banyak calo itu yang mereka ngurus. Sekarang izin-izin itu banyak diberikan oleh bupati. Bupati sebetulnya nggak tahu mau diapain kekayaan alam ini, dan datanglah calo dari Jakarta, Pak Bupati, saya punya 5M. 5M, boleh nggak yang area beberapa ratus hektar ini kasih ke saya? Oh boleh.
Saya banyak kok, ribuan hektar di sini, 100 hektar mah nggak apa-apa gitu. Hasil 5 hektar dapat. Nah si calo ini kemudian mendagangkan gitu. Dia nggak bertujuan untuk mengembangkan daerah itu, tidak bertujuan untuk memajukan daerah itu atau membangun atau mengelolanya. Tujuannya adalah dipegang aja dulu. Nanti beberapa tahun kemudian nanti saya jual ke siapa orang yang mau beli. Dan tentunya dia sudah investasinya 5 miliar itu. Dia maunya nanti dijual 50 miliar. Jadi sekarang tuh banyak perkataan, beruntunglah yang jadi keluarga bupati di daerah. Jadi kalau malah bilang kalau ada saudara kalian bupati di daerah, tanya aja dia apa yang bisa izin apa yang bisa kita pegang. Pegang aja dulu. Nanti beberapa tahun kemudian baru dijual. Dan itu yang tanpa pengawasan, pemberian izinnya juga tanpa pengawasan. Penegakan hukum yang tidak berfungsi dengan baik, ya, advokat akan memenangkan kliennya dengan segala cara. Nah, yang pertama kali sebetulnya, ya, kalau penegakan hukum itu kan ada beberapa unsur. Advokat itu adalah penegak hukum yang pertama kali. Lalu kemudian polisi menggunakan kuasanya sebagai komoditas dagang. Jadi tinggal tadi kita lihat, dengar sharingnya ya. Bisa ya karena kuasa ya, kekuasaan itu kalau dipergunakan untuk menakut-nakutin orang, wah apa nggak luar biasa itu. Orang yang takut dan pengen mendapatkan kesejahteraan, ketentraman kembali, dia akan siap untuk berkompromi dengan polisi. Jaksa memberikan tarif atas dakwaan yang akan diajukan ya. Jadi ya ini pasal itu jangan dimasukkan, ini jangan dibuat lemah ya, gitu, dengan ada tarif-tarif tertentu. Hakim bekerjasama dengan advokat dan jaksa untuk merancang kejahatan. Ya seringkali udah diatur, malah hakim itu seringkali meminta advokat untuk susunlah putusannya. Nanti kasih saya aja, tinggal buat. Makanya kalau teman-teman kritis membaca apa yang dimohonkan kalau dalam kasus atau dalilkan oleh advokat kayak gitu, seringkali dikutip mentah-mentah oleh hakim di dalam putusannya tanpa ada analisa lebih lanjut. Nah, beberapa strategi jahat ini strategi sederhana ya. Nah, kalau yang canggihnya lebih banyak lagi ya. Dalam perkara perdata, ini klien yang mendapat perkara perdata memberikan instruksi kepada advokat harus menang. Ya, kalau udah begitu advokat bilang, Bapak punya duit berapa aja ya, gitu. Karena dia merasa kalau uangnya ratusan miliar perkaranya, bagi dia mengeluarkan 10 miliar nggak ada apa-apanya gitu. Nanti saya dapat ratusan miliar. Advokat mendekati panitera, ya dia nanti mengajukan gugatan, mendekati panitera, tolong diatur panel hakimnya siapa si anu. Nah, nanti dicarilah kayak udah ditentukan. Nanti teman-teman tanya ya kepada pembicara lainnya. Udah diatur, jadi itu sudah ditentukan panel hakimnya. Lalu hakim meminta advokat untuk meminta putusan, siapkan putusannya. Ngobrol-ngobrol, udah sepakat, bilang coba siapkan putusannya. Jadi advokat yang membuat putusannya. Kami beberapa kali di kantor melihat putusan pengadilan dan coba mengerti dasar hukumnya, sangat lemah. Jadi semua dimasukkan aja. Tidak ada analisa yang sesuai dengan teori-teori hukum. Lalu advokat kan putusan pengadilan negeri akan banding pengadilan tinggi, lalu kemudian kasasi. Kadang-kadang strateginya biar aja lah di pengadilan tinggi di apa-apain nggak apa-apa, toh nanti kasasi juga. Yang paling penting dijagain di Mahkamah Agung. Nah, di Mahkamah Agung juga disiapkan. Advokat lalu mendekati gitu, tim-tim di Mahkamah Agung, tolong disiapkan nanti kalau ini berkas ini masuk kasasi sudah disiapkan. Makanya kita pernah melihat ada satu transaksi di mana itu tentang pengeluaran transaksi keuangan, bonds, obligasi luar negeri. Tapi yang mengadili itu hakim MA-nya adalah hakim-hakim syariah. Nah, apakah itu suatu kebetulan kalau mereka memakai hakim syariah untuk
melihat transaksi keuangan yang sangat sophisticated, ya gitu ya. Ada pasar modalnya, ada teksnya pajak, ya gitu. Atau itu sebetulnya sudah diatur, sudah disiapkan supaya mereka boleh berdalih bahwa mereka nggak ngerti, tapi mereka memutuskan. Ya, advokat gencar mendekati hakim untuk memastikan bahwa putusan tidak menyimpang dari skenario jahat. Memang udah dirancang-rancang. Makanya saya suka berpikir ya, kalau melihat di televisi, di koran, itu sebetulnya polisi-polisi gitu ya, mereka itu dapat mata kuliah skenario nggak sih? Ya gitu ya, kok seperti pinter banget gitu membuat skenario semuanya gitu ya. Skenario perkara. Sehingga hakim bisa mengeluarkan putusan berdasarkan pesanan advokat. Nah, setelah perkara pidana nanti Bang Ferdinand bisa sharing juga. Klien memberikan instruksi kepada advokat harus bebas. Gitu. Nah, advokat mendekati polisi untuk merubah fakta atau berita BAP-nya dengan imbalan tertentu lah tentunya. Dari situ udah dimulai kan, nanti BAP-nya akan dipakai dalam persidangan. Nah, setelah itu dilimpahkan ke kejaksaan, ya terus didekatin aja. Ya tentunya nanti kalau jaksanya jaksa yang jahat dan dia tahu polisi mendapatkan sesuatu, dia juga mau ada bagian dong. Untuk aku mana? Kan, jadi harus ada bagian juga. Itu berlanjut sampai ke pengadilan. Nah ini banyak cara yang dilakukan. Gitu. Malah saya pernah juga melihat advokatnya sendiri itu bermufakat dengan advokat lawannya supaya mereka bagi-bagi, gitu. Jadi yang satu bersedia ngalah dengan imbalan, nanti dia akan dapat bagian dari advokat yang menang. Jadi bukan untuk membela kepentingan kliennya lagi. Nah ini yang mendasari ini apa sebetulnya? Kenapa sampai ada orang yang berpikiran seperti itu? Kenapa advokat yang berpikiran seperti itu? Yang menjadikan itu seperti benar-benar seperti komoditas gitu. Hukum itu sebagai komoditas. Nah, kalau saya bisa melihat akarnya adalah apa itu? Greed, ya. Rakus, tamak, serakah. Itu yang akar utamanya. Nah, kalian sebagai mahasiswa atau yang baru lulus itu harus dilatih. Greed-nya itu harus diredam. Rasa ingin memilikinya itu harus di-press. Untuk apa aja? Untuk apa itu? Karena kalau itu tidak dilatih gitu, greed itu nggak ada batasnya memang. Ya tadi gaji 4 juta, 5 juta, tiba-tiba dapat uang 20 juta, itu senang banget. Tapi terus kemudian bisa dapat 200 juta, bergembira. Tapi kemudian melihat, bisa 2 miliar, itu nggak akan berhenti. Yang tadinya ada kebutuhan untuk istri yang sakit, ya gitu, itu nggak berhenti di situ. Setelah istri yang sakit, pengen beliin Hermes buat istri. Supaya bisa jalan dengan dengan istri-istri jaksa-jaksa yang kaya-kaya. Setelah itu pengen rumahnya jangan di Bekasi, jangan di Cibubur, di Pondok Indah. Nggak ada batasnya. Setelah punya rumah, pengen mobilnya yang jauh lebih bagus lagi. Memang nggak ada batasnya. Nah, itu rasa greed itu. Nah, bagi kita orang Kristen, apa yang ngerem kita? Itu yang tadi Bang Kak Hari bilang ya, cuma ngomongin orang miskin kalau tabungannya ternyata gendut. Ya, rekening gendut kan lagi banyak itu istilah rekening gendut. Baik. Nah, lalu masih adakah harapan penegakan hukum? Kayaknya nggak ada ya. Apa yang kita nggak usah jadi penegak hukum lah, kita jadi penginjil aja kita semua. Yang penting jiwa-jiwa diselamatkan, dibawa kepada Tuhan. Yang penting malaikat bersorak-sorai. Biarlah kita bersedih-sedih hati di sini, karena kayaknya nggak ada yang bisa kita perbuat atau apa sih? Kita kayaknya kecil gitu ya, apalagi Amel kecil dari
Bali, apa sih Bang yang bisa kita berbuat kayak gitu ya? Kayaknya nggak berarti gitu ya. Ya tadi Bang Ferdinand bilang kita harus 3 kali lebih pintar dari orang kebanyakan supaya bisa orang bisa melihat. Ya, kita juga nggak pintar-pintar amat, ya. IP-nya juga pas-pasan, ya. Kayak gitu. Udah kena syarat suku, agama, ras, NIP. Gitu ya. Jadi kita udah pembedaan berdasarkan IP aja kita udah kena kayak gitu. Ada suku kita kena, suku Batak ya bukan Jawa, agama Kristen ya kayak gitu ya, ras ya Cina kayak gitu ya, IP nggak sampai 3,5, 2,6 ya susah kayak gitu. Jadi nggak apa yang mau bisa kita lakukan gitu. Tapi tadi Bang Ferdinand mengatakan bahwa ada contoh-contoh gitu ya untuk tentang sebagai kejaksaan. Saya meyakini masih banyak advokat, polisi, jaksa dan hakim yang baik. Mereka ini terhimpit oleh kebutuhan hidup, sangat terhimpit ya. Itu fakta. Lalu mereka dikucilkan dan dimusuhi oleh lingkungannya, baik lingkungan kerja, lingkungan sosial, keluarga apalagi kalian yang dari daerah. Tuntutan orang tua adalah kalau belajar ke tanah Jawa katanya ya, termasuklah Sumatera juga ya, tanah Jawa katanya itu harus berhasil kayak tulang mus ini ya. Kalau pulang kampung dia dibangun kuburan inangnya gede-gede ya gitu. Kau nggak bawa apa-apa kau pulang, macam mana kau itu kan, nggak berhasil gitu. Itu banyak dimusuhi sama keluarga gitu. Apa sih ini gitu, perkantas kerjanya perkantas saja gitu. Emang kau bisa makan dari perkantas ya gitu ya. Karena itu pasti begitu omongannya. Selalu minta orang tua, nggak ngerti mereka. Kadang-kadang saya heran ya. Kadang-kadang nilai budayanya kita itu udah terlalu rusak sehingga kesuksesan selalu dinilai dengan uang, jabatan dan uang. Kalau acara-acara adat, acara-acara keluarga, semua yang ngomongin uang. Tapi ya teman-teman ya, coba datang ke acara itu dan itu kesempatan bagi kita untuk ngomong, membenarkan pandangan mereka tentang uang. Jadi itu kesempatan yang sangat baik. Jangan lari juga, datang aja gitu. Salah itu tulang, bukan uang yang utama, Kristus yang terutama. Gitu. Coba omongin. Itu kesempatan yang sangat baik. Dan itu orang Kristen juga gitu. Coba gitu diomongin. Gitu. Jangan malu-malu. Nah, mereka berjuang sendiri. Nah, tapi saya kalau membaca hal-hal segitu, mendengarkan itu suka miris, tapi saya teringat kembali Mazmur 37. Siapa yang udah pernah baca Mazmur 37? Siapa yang ingat? Mau nggak kita baca? Coba kita baca dulu. Mazmur 37. Ya. Mazmur 37, kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi mereka itu tidak tahan lama. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan,
Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kejahatan yang berlimpah-limpah, karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Demikian seterusnya, nanti teman-teman bisa baca. Ada beberapa hal yang sangat penting yang saya lihat dari sini. Ya, kita tidak boleh iri pada orang jahat. Semua itu akan hilang. Kita tidak boleh iri kepada apa yang dimiliki oleh orang jahat. Kita tidak boleh iri atas gaya hidup orang jahat. Dan apa yang kita miliki, yang kita yakini dari Tuhan dan pemberian dari Tuhan, sekecil dan sesederhana apapun itu jauh lebih berharga. Jadi ini beberapa prinsip yang utama. Nah, diskusi nanti ada, kita juga akan dalam tanya jawab peran apa yang dapat kita jalankan saat ini, lalu 5-10 tahun dari sekarang, dan kemudian bagaimana kita menjaga diri kita agar tidak ikut arus. Ya teman-teman, kalau sekarang ini kan senang banget nih orang-orang fakultas hukum ketemu ya, semuanya orang Kristen, semuanya komit ya, tiba-tiba nanti kembali ke tempat kos masing-masing, ketemulah sama orang-orang dengan prinsip-prinsip hidup yang berbeda. Pertanyaannya, cukup kuatkah kita untuk jangankan mempengaruhi mereka ya, untuk tidak ikut mereka aja gitu, kita cukup kuat kan untuk tidak terbawa arus. Lalu kebiasaan apa yang perlu kita bangun? Ya itu harus diupayakan secara sistematis, jangan ikut-ikut aja.